Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Gilang Prakoso. Saya dari jurusan Teknik Informatika, kelas 03 PT1, NIM 80202000096. Di sini saya akan mengerjakan tugas min bahasa Indonesia, yaitu membuat video pembahasan tentang pelajaran yang telah dipelajari selama studi ini. Yang pertama yaitu ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu secara baku dan tidak baku. Contohnya secara baku, saat kita sedang rapat, kita akan menggunakan bahasa yang baku. Sedangkan yang tidak baku, jika kita berada dalam lingkungan masyarakat sedang berbincang-bincang dengan tetangga sekitar, kita akan menggunakan bahasa yang tidak baku. Fungsi ragam bahasa ada 5. 1. Menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. 2. Simbol kebanggaan nasional. 3. Simbol identitas bangsa. 4. Pemersatu antar kelompok atau etnis. 5. Alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Pembahasan kedua. Pengertian diksi dan pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikan secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Diksi ada 6 macam. 1. Sinonim, yaitu kata yang memiliki makna yang sama. 2. Antonim, merupakan kata yang memiliki arti yang berlawanan. 3. Polisemi, merupakan frasa kata yang memiliki banyak arti. 4. Homograf, merupakan kata-kata yang memiliki tulisan sama tetapi memiliki arti yang berbeda. 5. Homonim, merupakan kata yang maknanya telah tercakup di dalam kata lainnya. 6. Hipernim, hipernim merupakan kata yang lebih mencakup makna kata lain. Pembahasan ketiga. Adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata, dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Kalimat dibagi menjadi 2. 1. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat, yaitu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat, serta keterangan jika diperlukan. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk yang mempunyai 2 pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Ciri membedakan induk kalimat dan anak kalimat adalah dengan melihat konjungsi, karena induk kalimat tidak memiliki konjungsi, sedangkan anak kalimat memiliki konjungsi. Jenis-jenis kalimat majemuk ada 4, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk rapatan, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Pembahasan keempat. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Paragraf terdiri dari berbagai jenis, mulai dari jenis paragraf berdasarkan isinya, fungsinya, dan juga peletakan gagasan utama dari sebuah tulisan. Macam-macam paragraf terbagi menjadi 5. 1. Narasi
adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. 2. Deskripsi adalah paragraf menggambarkan suatu objek. 3. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. 4. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. 5. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, dan mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Pembahasan kelima. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan ditertibkan yang mendapatkan hasil dari penelitian atau pengujian yang telah dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dibutuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Tujuan karya ilmiah ada 5. 1. Sebagai wahana melatih, mengungkapkan pikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematika dan metodologis. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. 3. Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat. 3. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam melengkapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. 5. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian dengan benar dan teratur. Jenis-jenis karya ilmiah ada 5. 1. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Menurut Levy, makalah adalah tulisan resmi suatu pokok dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan, serta disusun untuk ditertibkan dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. 2. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. 3. Kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penyebaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. 4. Tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi.